Bismillahirrahmanirrahim. Wa Izrailu, dan malaikat Israel muwakkalun, diberikan tugas biqabdi arwahil khalaiqi, untuk mencabut roh-rohnya para makhluk. Ai bi ikhraji arwahi kulli man lahu ruhun, yakni mengeluarkan roh-roh tiap makhluk, lahu yang ada padanya ruhun, roh, min maqarriha, dari tempat menetapnya roh, walau kumlatan, sekalipun kutu, au ba'udatan, atau nyamuk, au burghusan, atau burghus, laler, atau ada yang memaknai burghus itu tumbila atau bangsat. Kama dhahaba ilaihi ahlul haqqi, sebagaimana pendapat, dhahaba telah berpendapat, ilaihi padanya, ahlul haqqi, yaitu orang-orang yang memiliki kebenaran. Khilafan lil mu'tazilati, berbeda dengan pendapat kaum mu'tazilah. Haitsu dhahabu, mereka berpendapat, ila annahu, kepada bahwa malaikat Israel itu la yaqbidu arwaha ghairi ahli saqalaini, la yaqbidu, tiada mencabut siapa malaikat Israel arwaha ghairi ahli saqalaini, yaitu rohnya ahlus saqalain, yaitu rohnya manusia dan rohnya bangsa jin. Minal malaikati, seperti juga malaikat yang lain, wat tuyuri wa ghairihim, dan juga burung-burung dan yang lainnya. Wa khilafan lil mubtadi'ati, dan berbeda pula pendapat mubtadi'ah, orang-orang ahli bid'ah. Haitsu dhahabu, di mana mereka berpendapat, ila annahu, kepada bahwasanya malaikat Israel itu la yaqbidu, tiada mencabut arwahal bahaimi, rohnya para binatang. Bal yaqbiduha, tetapi ia mencabut a'wanuhu, yaitu pembantu-pembantunya malaikat Israel. Jadi yang mencabut roh binatang itu pembantunya Israel menurut ahlul bid'ah. Dzakara dzalika al-Bajuriyu, telah menjelaskan akan hal itu, yakni Imam Al-Bajuri. Wa huwa, dan dia malakun azimun, malaikat yang agung. Malaikat Israel, malaikat yang agung. Hailun, yang menakutkan. Hailul mandori, menakutkan pandangan matanya, tatapan matanya. Ra'suhu fis samai, kepalanya ada di langit al-ulya, yang tinggi. Ra'suhu fis sama'il ulya, kepalanya malaikat Israel ada di langit yang tinggi. Wa rijlahu, dan kedua kakinya fi tukhumil ardi, berada di bumi paling bawah. As-sufla, yang paling bawah. Fi tukhumil ardi, berada di dasar bumi. As-sufla, yang bawah. Ay muntahaha, yakni penghabisannya bumi. Wa wajhuhu, dan wajahnya muqabilul lauhi, menghadap ke lauhil mahfud. Wa wajhuhu, dan wajahnya muqabilul lauhil mahfudhi, menghadap ke lauhil mahfud. Wal khalqu, dan seluruh makhluk, baina ainaihi, berada di antara kedua mata Israel. Walahu, dan baginya a'wanun, memiliki pembantu.
memiliki pembantu-pembantu bi'adadi man yamutu, sebanyak orang yang mati, sebanyak makhluk-makhluk yang akan mati. Yataraffaqu, rafaqa, lembut, bil mu'mini, ketika mendatangi orang mukmin. Yataraffaqu, lembut, bil mu'mini, ketika mencabut roh orang mukmin. Wa ya'tihi, dan dia mendatangi orang mukmin fi suratin hasanatin, pada bentuk yang bagus, duna ghairihi, tidak kepada selain orang mukmin. Bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, bahasan tentang malaikat. Jumlah malaikat yang wajib kita ketahui ada 10 ya. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Bahasan kita malaikat Israel. Ya. Bapak-bapak, ada yang ingin ketemu malaikat? Kalau Nabi Rasul itu kalau mau dicabut rohnya, malaikat datang menunjukkan bentuk rupa sehingga bisa komunikasi secara langsung. Seperti misalnya ketika Israel mendatangi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, itu komunikasi. Ketika mendatangi Nabi Nuh, komunikasi. Ketika mendatangi Nabi Musa, komunikasi, ngobrol, bicara. Hatta datang kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menampakkan bentuk rupanya, bisa komunikasi, ditawarin lagi ya. Siap sekarang apa belum ya. Kalau siap ya dicabut sekarang, kalau belum ya dikasih tunda. Karena malaikat Israel ketika datang itu sesuai dengan juklak juknis dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pernah saya sampaikan ya, ketika malaikat Israel mendatangi Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, kamu bertamu biasa atau ada tugas lain? Ada tugas lain wahai Nabi Ibrahim. Ngapain? Suruh mencabut rohmu kalau memang sudah siap. Apa jawab Nabi Ibrahim? Mana mungkin sang kekasih menyakiti yang dikasihi. Nabi Ibrahim kan Khalilullah ya, kekasih Allah. Mana mungkin sang kekasih akan menyakiti kepada yang dikasihi. Jadi paham Nabi Ibrahim bahwa mencabut roh itu karena menyakitkan, jadi menyakiti. Malaikat Israel gak bisa jawab, lapor kepada Allah, ya Rabb, mau saya cabut tapi omongannya katanya mana mungkin orang yang mengasihi, zat yang menyayangi akan menyakiti kepada hambanya yang dikasihi. Jawabmu bagaimana Israel? Saya nggak bisa jawab ya, makanya saya balik ya, minta contekan buat jawab. Sampaikan aja kepada Ibrahim, mana mungkin orang yang dikasihi disuruh bertemu dengan yang mengasihi masih nolak ya. Ya. Tidak mungkin orang yang dikasihi nolak dipanggil oleh orang yang mengasihi. Udah, Israel berangkat lagi ya. Gimana El? Ya. Namanya teman kan panggilannya Alil aja ya. Ya. Kata Allah ya, orang yang dikasihi tidak mungkin menolak panggilan yang mengasihi.
Kata Nabi Ibrahim, wah kalah saya udah ya. Maka siap untuk dicabut ruhnya. Kepada Rasulullah juga seperti itu, ada komunikasi. Malaikat Israel sampaikan, ya Rasulullah, aku bertamu hari ini, bila engkau berkenan aku diperintah mencabut ruhmu. Kata Rasulullah, saya belum ridho untuk dicabut ruhku sebelum aku tahu nasib umatku besok di akhirat ya. Maka karena malaikat Jibril juga berada di situ, Israel menyuruh kepada malaikat Jibril untuk bertanya kepada Allah, ya Rob, kekasihmu bertanya sebelum dicabut rohnya, bertanya bagaimana nasib umatnya. Sehingga malaikat Jibril balik ke situ dan menyampaikan bahwa jawaban Allah adalah belum akan masuk surga umat-umat yang lain sebelum umat Islam seluruhnya yang meninggal dunia, yang mati membawa iman, mereka masuk ke dalam surga. Barulah Rasulullah ridho untuk dicabut ruhnya. Berarti yang dikhawatirkan Rasulullah siapa? Umatnya, bukan saudaranya, bukan mantunya, bukan anaknya, bukan cucunya, tapi yang dikhawatirkan oleh Rasul adalah umatnya. Kita ini yang dikhawatirkan oleh Rasul ya. Jawaban Allah, belum akan masuk surga sebelum umatnya seluruhnya yang meninggal membawa iman akan masuk ke dalam surga. Berarti umpamanya kita orang mukmin ada yang masuk ke dalam neraka sebelum selesai pengadilan neraka, umat lain belum ada yang sampai ke dalam surga. Masya Allah, kita kudu bersyukur. Alhamdulillah. Pantas tanda terima kasih kita kepada Rasulullah, diantaranya kita diperintahkan memperbanyak bersolawat. Karena solawat itu salah satu dari bentuk terima kasih kita kepada Rasulullah SAW. Tetapi malaikat Israel kepada kita enggak menunjukkan ya, tidak menampakkan, tidak mengajak bicara, tidak nawarin ya. Kenapa Pak? Kepada kita malaikat Israel enggak menampakkan diri dan enggak nawarin nama kita ya. Karena kita kalau ditawarin mati ya, udah siap apa belum? Ya, Pak, saya diperintah Allah ini ya, untuk mencabut rohmu. Kata dia, jangan sekarang dah ya. Anak saya masih kecil-kecil, ntar aja nunggu kalau anak-anak sudah gede ya. Anak-anak udah gede, datang lagi, Pak, tuh anaknya udah gede-gede, yang sekolah, yang kuliah udah pada lulus, pada selesai. Apa jawabnya? Ntar deh, kalau anak-anak saya udah pada kerja. Nah, Pak, itu udah pada kerja anaknya, udah siap apa belum? Belum. Kapan? Ntar kalau anak-anak saya udah pada nikah. Terus begitu ya. Anak-anaknya udah pada nikah, masih minta ditunda lagi apa udah siap? Tunda lagi. Apa alasannya? Cucu, pingin nimang cucu, ntar dah. Cucu udah lahir, ngomong lagi, pingin nganter sekolah cucu, lah kapan dah? Nah, maka Israel sama kita itu tidak pakai omong-omong, udah. Kalau udah saatnya ya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau udah sampai ajalnya ya sudah, nggak bisa ditunda, dimajukan nggak bisa, dimundurkan juga nggak bisa.
wal fatinuna, dan malaikat fatin, namanya malaikat fatin. Fatin dari kata fatan, dari kata fitnah ya. Malaikat yang menfitnah manusia ketika sudah ada di alam kubur ya. Fitnah itu ujian, menguji ya. Ya. Siapa itu fatan? Yaitu munkarun wa nakirun, malaikat yang menguji kepada manusia yang sudah sampai ke alam kubur, namanya munkar nakir, bukan mungkar nangkir, bukan ya. Ada orang mungkar nangkir, bukan nangkir ya. Munkar nakir. Wahuma, dan mereka berdua malakani, dua malaikat aswadani yang hitam rupanya, yakhriqanil ardo, yang membakar bumi ya. Khoroko ya. Memanaskan bumi, membakar bumi. Bi anyabihima, dengan kedua taringnya. Lahuma, bagi keduanya syu'urun, memiliki rambut gimbal, masdulatun, yang rambutnya itu panjang, wa yajurraniha, masdulatun yajurraniha alal ardi ya. Dia memiliki rambut yang panjang, yang terurai ya. Yajurraniha, yang mereka menyeret-nyeret rambutnya alal ardi, atas bumi. Jadi rambutnya panjang, gimbal. Absaruhuma, kedua pandangan matanya kalbarqil khotifi, seperti kilat yang menyambar. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, azraqani a'yunuhuma, azraqani, kedua malaikat itu berkulit biru tua, zarqun. A'yunuhuma, kedua matanya kakuduril nuhasi, seperti gidir panci, seperti panci yang besar ya. Matanya sebesar panci. Wa aswatuhuma, dan suara mereka berdua karra'dil qasifi, seperti beledek yang menyambar ya, seperti petir yang menyambar. Idza takallama, apabila mereka berdua berbicara, yakhruju, keluar, min afwahihima, dari mulut keduanya, kannari, seperti api. Wa anyabuhuma, dan taringnya, dan kedua taringnya kasyasi, seperti tanduk sapi, ay qurunil baqari, yaitu tanduk sapi. Wa anfasuhuma, dan embusan nafas pada keduanya, karrihil asifi, seperti angin yang bertiup kencang. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain disebutkan kallahabi ya, yaitu seperti lahab ya. Ya. Lahab itu semburan api. Fi yadi kulli wahidin, pada tangan tiap-tiap satu malaikat minhuma, dari keduanya, mitraqatun, membawa martil, mitraqah min hadidin, dari besi ya. Lawistama'a 'alaiha as-saqalani, seandainya berkumpul 'alaiha, padanya, as-saqalani, dua makhluk, yaitu bangsa manusia dan bangsa jin, ma rafa'uha, mereka tidak mampu mengangkat beratnya itu palu. Walau duriba, seandainya dipukulkan biha, dengan palu itu, aljibalu, gunung, ladzabat, maka akan remuk ya, hancur. Wahuma, dan dua malaikat itu muwakkalani, ditugaskan,
ala su'alil insi, atas pertanyaan manusia, wal jinni, dan bangsa jin, min ummatid da'watil mu'minina, dari umat, ya, seluruh umat dakwah, umat yang mukmin, ya, wal munafiqina, dan orang-orang munafik, wal kafirina, dan orang-orang kafir. Wa mahalluhu, dan tempatnya itu orang, wa mahalluhu, dan tempatnya ba'da tamadid dafni, ya, tempatnya itu malaikat sesudah sempurnanya menguburkan, wansirafin nasi, dan telah berjalan, telah bubar orang-orang, fayu'idullahu ta'ala, maka Allah ta'ala mengembalikan ar-ruha, ruh orang yang mati, ila jami'il badani, kepada seluruh badannya, kama dhahaba ilaihil jumhuru, sebagaimana telah berpendapat akan hal itu, yaitu jumhur para ulama. Qala Ibnu Hajarin, berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ila nisfil a'la faqat, yaitu ke separuh badan yang atas saja. Wa ghalata man qala yus'alul badanu bila ruhin, wa man qala tus'alur ruhu bila badanin. Wa ghalata, dan ada yang memahaminya, yaitu man qala, ya, wa ghalata, dan kesalahan, man qala, orang yang mengatakan yus'alul badanu bila ruhin, ditanya badan tanpa ruh, wa man qala tus'alur ruhu bila badanin, dan orang yang mengatakan yang ditanya ruh tanpa badan. Lakin, akan tetapi, in adat, ya, jika kembali lahu padanya ar-ruhu, ruh, la yantafi itlaqus mil mayyiti alaihi, la yantafi, tidak menafikan, itlaqus mil mayyiti, kemutlakan nama si mayyit, alaihi, kepadanya, lianna hayatuhu, karena hidupnya si mayyit di dalam kuburan, laisat hayatan kamilatan, tidak menjadi hidup yang sempurna, bal amrun mutawassitun bainal mauti wal hayati, tetapi perkara yang ada di pertengahan, yaitu bainal mauti wal hayati, antara mati dan hidup. Katawassutin naumi bainahuma, seperti pertengahannya orang mati, orang tidur, yaitu antara hidup dan mati. Kalau orang mati, antara mati dan hidup. Kalau orang hidup tidur, antara hidup dan mati. Wa yuraddu, dan dikembalikan ilaihi padanya, minal khawasi, ya, minal hawasi, dari panca indera, wal aqli, dan akal, wal ilmi, dan pengetahuan, ma apa-apa, yatawaqqafu, yang memenuhi alaihi padanya, fahmul khitabi, kepahaman khitab, kepahaman pembicaraan, wa yatahassalu, dan memperoleh atau menghasilkan ma'ahu padanya, raddul jawabi, ya, raddul jawabi, ya, mengembalikan jawaban, hina yus'alu, ketika ditanya seseorang, ya, tentang dihidupkannya orang yang mati, untuk ditanya oleh dua malaikat. Dzakara dzalika, menerangkan akan hal itu, yaitu Al-Bajuriyu, Imam Al-Bajuri. Wa yujma'u, dan akan dihimpun, man, orang, tafarraqat, yang mati dalam keadaan remuk, ajza'uhu, anggota badannya, wa akalathu, dan orang yang mati sebab dimakan as-siba'u, oleh binatang buas, fayaqidanihi, maka kedua malaikat itu mendudukkan orang yang mati yang ada di alam kubur, fayas'alani, lalu bertanya,
keduanya bertanya, bi'anfin wa yanharanihi, bi'anfin ya, dengan suara yang keras, wa yanharanihi, dan membentaknya, bijifain, dengan bentakan yang keras. Qala al-Ghazali, demikianlah, qalahul Ghazali, demikianlah menurut pendapat Imam Al-Ghazali. Malaikat munkar nakir ya, tugasnya menanyai manusia di alam kubur. Nah, kenapa ada sebagian orang jenazahnya dibakar? Itu menghindari pertanyaan munkar nakir. Jadi dia asumsinya kalau badannya dibakar, hancur jadi debu, terus dilarungkan di sungai, itu terbebas dari pertanyaan munkar nakir. Semua tidak ada yang terlewatkan dari pernyataan munkar nakir. Tidak ada yang terlewatkan dari pertanyaan malaikat munkar, malaikat nakir. Nah, kaifiyahnya ya diterangkan di sini. Caranya munkar nakir nanya orang di kuburan itu bagaimana? Ya, ada keterangan hadis ya, bahwa ketika orang telah menguburkan jenazah, lalu kemudian orang itu bangun dari kuburan, meninggalkan kuburan satu persatu, dan gesrekan sendal orang-orang yang meninggalkan kuburan itu didengar oleh si mayit yang ada di dalam kuburan. Kalau gesrekan sendal terakhir sudah enggak kedengeran, itu baru datang malaikat munkar nakir. Dalam satu riwayat, sebelum orang itu ditanya, munkar nakir membawa seseorang yang orang itu bagus rupanya ya. Orang itu bagus rupanya, gagah, ganteng, cakep, dibawa oleh munkar nakir. Kemudian roh orang itu dimasukkan ke jasadnya, dibangunkan oleh munkar nakir, dikagetin, ditanya, kamu kenal nggak sama orang ini? Itu. Mula-mula orang itu mengatakan, si mayit itu ngomong, jangan ganggu saya dah, saya belum sholat asar nih, udah mau maghrib. Itu. Jadi perasaannya kayak tidur kesorean ya, belum sholat asar udah mau maghrib ya. Bangun, bangun, bangun. Nih, kenal nggak sama orang ini? Dan ntar dulu, saya belum sholat asar nih, mau sholat asar dulu. Ini kalau orang biasa tukang sholat ya. Bahasa gaulnya, mimpi kali lu, berarti kata malaikat ya. Jangan mimpi lu ya. Kenapa emang? Kamu sudah pindah dari alam dunia ke alam kubur. Baru dia berasa bahwa dirinya sudah mati. Siapa ini yang saya bawa? Amal-amal kita membisikkan di telinga kita, itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasulullah. Jawab aja, itu Rasulullah, Nabi Muhammad, nabiku. Sesudah itu sodakta. Itu malaikat ngomong, bener ente. Udah jalan. Nah, sebelum malaikat datang membawa suratun Nabi, gambar Rasulullah, mula-mula yang datang itu bola api. Ya, nanti ketemu di pelajaran kitab Syaraful Ummah. Bola api datang dari arah kepala. Lalu ada bodyguard yang loncat dari bagian kepala, ya, nendang itu bola api. Ya. Kata itu bodyguard, nggak ada tempat
tempat bagimu lewat dari arah sini, nggak ada. Ya. Pindah lagi ke arah kanan, muncul lagi bodyguard, ngusir itu bola api. Pindah lagi ke arah kiri, diusir lagi. Pindah lagi dari kaki, diusir lagi. Siapa itu bodyguard yang jagain jasadnya roh ini? Adalah amal-amal ibadahnya. Salatnya menjaga dari arah kepalanya, ya. Kemudian zakatnya, sodakohnya dari arah kanan, ya. Hajinya dari arah kiri. Kemudian lah yang belum haji bagaimana? Orang belum haji tapi banyak yang punya pahala ibadah haji, ya, karena amalan-amalannya, ya. Terus arah kakinya adalah amalan-amalan sunnah, dijaga ini jasad, dirawat. Siapa yang jaga? Adalah amal ibadahnya. Nah kalau nggak pernah ibadah, udah gosong duluan udah, ya. Kalau nggak ibadah, yang datang malaikat membawa gambar Rasulullah, maka tidak bisa jawab, saya nggak tahu. Nah sesudah itu barulah malaikat Munkar Nakir datang, ya, sekalipun digambarkan di sini gambarannya serem, ya. Tapi ketika mendatangi roh orang mukmin, ya, jasad orang mukmin di alam kubur itu tetap dalam keadaan ramah. Polisi badannya keker, ya, kumisnya apa namanya kalau kumis belengkok ke sini tuh apa namanya? Ya. Kumisnya sampai belengkok ke pipi, ya. Serem. Polisi serem itu bagi orang yang salah. Tapi kalau orang itu nggak punya salah, serem nggak tuh polisi? Enggak, bersahabat, ya. Nah begitu juga malaikat. Malaikat itu serem. Tadi matanya aja sebesar gidir panci, ya. Matanya merah, menyemburkan bola api dari mulutnya, ya. Rambutnya gimbal diseret-seret, masya Allah, serem amat, ya. Berarti itu kalau orang menalkin jenazah itu, jenazah yang ditalkin pasti ngomong itu, ya, ya fulan bin fulan, idza ja'akal malakani wa yas'alaka, fulan bin fulan, kalau datang dua malaikat lalu menanya kepadamu, ya, man rabbuka wa man nabiyyuka, dan seterusnya, faqul biqaulin fasih, ucapkan dengan ucapan yang fasih. Apa kata dia yang di dalam kuburan? Ya lu aja gak lihat malaikat serem kayak gini. Iya, saya yang menghadapi malaikatnya serem, bagaimana bisa ngomong yang bener? Ya pasti gemeteran. Nah, itu kayak orang naik sepeda motor boncengan gitu. Kata yang bonceng, udah jawab aja, nggak usah takut sama polisi. Bagaimana saya nggak takut? Orang saya nggak punya SIM. Nah, udah ketangkap, misalnya gitu. Nah itu malaikat. Suaranya kayak geledek, ya. Matanya sebesar pantat gidir, pantat panci. Kalau ngomong dari mulutnya keluar semburan api. Tanduknya, taringnya itu sampai nyeruduk ke tanah, ya. Hembusan napasnya kayak angin kenceng. Kayak apa itu? Masya Allah. Bakal datang menemui kita saat nanti kita sudah masuk ke liang lahat, liang kubur. Siapa saja yang ditanya oleh Munkar Nakir? Bangsa manusia, ya. Kalau sudah sampai ke liang lahat, liang kubur. Orang mukmin ditanya, orang munafik ditanya, orang kafir ditanya, orang ahlul ibadah ditanya, orang fasik ditanya juga. Semua bakal ditanya. Kapan mulai nanya? Kalau orang-orang yang takziah sudah pada balik. Udah, kita sendirian di dalam kuburan, barulah dia datang. Makanya orang-orang kita itu biasanya
kalau orang lain yang takziah sudah pada pulang, keluarganya nggak pada pulang, nyambung ya. Udah kamu pulang duluan, saya tak zikir ya sampai nanti sore, ntar kamu balik ke sini malam ya, ntar sambung lagi temennya besok pagi gitu. Nah itu karena jagain supaya malaikat nggak datang. Nah sebagian kita ya, teman-teman kita di masyarakat Betawi ditradisikan namanya baca Quran di kuburan ya. Selama ada yang kuat seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang sampai 40 hari gitu. Nah karena keluarganya pada repot, maka nyewa orang ya. Dibuatkan gubuk di kuburan, kemudian nyewa orang untuk baca Quran selama 40 hari. Nah itu berdasarkan ini ya. Makanya ada yang mengatakan ya, Gus Dur sampai hari ini belum ditanya sama malaikat karena kuburannya tidak sepi dari ziarah orang katanya begitu ya. Ini kan pemikiran kita secara zahir ya. Hakikatnya kan semua masuk dalam kategori al-ghaib ya. Su'alu munkarin wa nakirin min ghaib ya, termasuk hal yang gaib. Sementara kita terhadap yang gaib, kalau kita mengaku orang beriman bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, nah, kita kudu percaya. Tentang kaifiyahnya seperti apa, wallahu a'lam. Ada yang mengatakan ruhnya masuk kembali ke jasadnya, tapi tidak hidup sebagaimana ketika di dunia. Ada yang mengatakan bahwa yang dikasih roh separuh doang ya, dari dada ke atas ya. Ada pula yang mengatakan yang ditanya jasadnya, ada yang mengatakan yang ditanya rohnya. Maka divisualisasi, difilmkan itu ya. Ada film, saya lupa judulnya apa itu tempo hari itu, yaitu tentang kematian ya. Orang mati itu yang ditanya rohnya apa jasadnya. Nah ini kontroversi, yang ditanya rohnya apa jasadnya. Kalau yang ditanya rohnya berarti nggak ada kaitan sama jasad ya. Ada yang mengatakan yang ditanya jasadnya. Buat apa jasadnya? Jasad kan pinjaman doang, yang gerakkan jasad kan roh. Maka kemudian dalam film itu, ini sekilas saja, karena film ini bagi orang yang beriman tidak mempengaruhi, tapi bagi orang yang imannya masih rendah, apalagi kemudian pemahaman agamanya kurang, itu bisa kufur. Ada orang dia pingin terbebas dari pertanyaan munkar nakir. Caranya bagaimana? Seperti yang dia dengar ya, dari orang-orang, orang yang mati syahid itu langsung surga. Akhirnya dia ngerakit bom ya, pingin membunuh ya, orang kafir ya, supaya dia mati syahid. Dia pesan nama saudaranya perempuan, saya ngerakit bom seperti ini supaya saya mau meledakkan di tempat-tempat keramaian supaya saya mati syahid. Nah, sebab saya ingin terbebas dari siksa kubur, alasannya begitu. Bener ini, dia jalan ke tempat keramaian orang, dia meledakkan diri. Ternyata bukan mati syahid, tapi mati sangit, mati mengenaskan. Nah, saudara perempuannya kepikiran, nih bener apa enggak nih saudara saya ini langsung surga. Terus apakah
pertanyaan munkar nakir di kuburan itu nyata apa enggak. Akhirnya ini perempuan nyari orang tua di kampung situ yang ahli maksiat, dicari ini. Begitu dicari ketemu, ditanya, "Pak, bapak sudah setua ini masih maksiat, emang nggak takut sama siksa kubur?" Kata si bapak, "Saya nggak percaya." Si bapak itu nggak percaya tentang siksa kubur. Nah, ini perempuan bimbang ini, jangan-jangan bener nih nggak ada siksa kubur ini. Akhirnya tidak lama si bapak itu mati, ya, mati dikubur itu. Nah, perempuan ini penasaran, maka dia menggali lubang, ya, tanah di sebelah kuburan orang ahli maksiat tadi, terus difasilitasi, ditutup juga, cuma difasilitasi pakai tahu AC atau kipas angin gitu, supaya dia bisa menetap di kuburan. Lalu dilubangi, dibuat kaca yang nembus kepada si bapak, si kakek yang dia ahli maksiat. Ditungguin sehari, itu jasad nggak bergerak-gerak, ya. Malamnya jasadnya utuh, diem aja, ya. Sehari, 2 hari, seminggu, sampai jasadnya membusuk, nggak ada gerakan apa-apa. Akhirnya dia berkesimpulan siksa kubur itu nggak ada, udah naik dia, ya, naik, ya. Kemudian ini perempuan ini dalam waktu tidak lama mati, meninggal, dikuburkan di kuburan sebelah si orang tua yang ahli maksiat tadi. Baru dia ketakutan, dia menangis sejadi-jadi. Kenapa? Karena jasad si bapak itu berdarah-darah, hancur, dipalu, ya, dimartil, digetok sama malaikat. Artinya bahwa nikmat kubur dan siksa kubur karena sudah berada di alam yang berbeda, tidak bisa dilihat oleh orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup tidak bisa melihat nikmat kubur, juga tidak bisa melihat siksa kubur. Sampai kapan? Sampai orang itu sama-sama sudah ada di alam kubur. Kalau sudah sama-sama di alam kubur, nah baru dia bisa melihat, ya. Tapi kalau yang satu masih di dunia, yang satu di alam kubur, itu pasti tidak akan mampu melihat karena berada di alam yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Kita sudahi dulu, dan bicara tentang malaikat munkar nakir belum selesai. Tadi sampai di mana nih? Wakila yarfuqani, ya. Ya. Insyaallah kita bahas pada waktu-waktu yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk menambah keyakinan kita bahwasanya malaikat-malaikat itu ada, dan malaikat itu akan bersentuhan dengan kita, semisal malaikat Israel maupun malaikat munkar dan nakir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.